Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UBTV yang sedang berbahagia, alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita nyampe di bulan Syawal. Ya, bulan Syawal ya apa? Kalau kita kenal namanya Idul Fitri. Saya selaku CCO Tetanggar Bumi Universitas Brawijaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maka di suasana riang gembira ini kita harus juga peduli, ya, juga peduli dengan apa yang ada di lingkungan kita. Bagaimana makna daripada Idul Fitri itu ada 3 perkara yang harus kita pikirkan bersama-sama. Ya, Idul Fitri di Indonesia, ya, bahkan di seluruh dunia ada 3 perkara ini dalam kajian Idul Fitri. Yang pertama ada silaturahmi, ya, mengunjungi orang tua, sanak saudara, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Mestinya kalau kita Idul Fitri itu mestinya setelah kita berpuasa 30 hari, maka kalau dia ini ada yang mudik pulang ke kampung, yang dituju apa? Biasanya ada makanan khas, kuliner tradisional, itu kalau di musim hari raya. Setelah kemudian tadi termasuk yang di atas tadi, silaturahmi tadi, ada reuni. Yang pertama reuni keluarganya, kemudian reuni temannya, gitu ya. Teman-teman, kalau kami sendiri reuni SD, SMP, SMA dengan silaturahmi apa? Panjang umur barokah rezekinya. Kemudian di samping ngobrol-ngobrol itu biasanya kita ada itu ya, makanan khas kuliner. Ya, ada yang pulang ke desa, mungkin mungkin kembali kalau waktu zaman kecil dulu ya, cerita-cerita. Ada yang rujak, ya kan, ada juga yang sate, ya, ada yang lodeh, ya, ada kikil juga, ya, macam-macam, tergantung daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga apa? Dengan silaturahmi dengan Idul Fitri ini 1446 Hijriah, tahun 2025 ini, yang ketiga membawa keberkahan dan berbagi. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, menambah kebaikan, ya kan, ada keberkahan dan berbagi. Kalau di Malang itu istilahnya namanya galak gampil, ya. Dari rumah ke rumah gitu ya, mesti ada yang nyangoni, ada budenya buliknya. Nah ini pemirsa UBTV yang berbahagia, 3 perkara ini harus kita harus kita pikirkan sungguh-sungguh supaya diri kita, keluarga kita tetap sehat, kemudian orang di sekitar kita juga menjadi baik. Maka kita belajar namanya hidup green lifestyle, ya, green life, pola hidup yang green life, yang hijau gitu ya. Ya, yang pertama apa? Green lifestyle ini, gaya hidup hijau ini, yang pertama kita mengurangi sampah, ya, mengurangi sampah. Sampah apa saja? Karena kita ini biasanya pulang ke kampung, ke desa, banyak
kuliner, beli sana untuk oleh-oleh. Ya, ini harus kita pikirkan. Kalau kita tidak pikirkan mulai sekarang, UB TV, pemirsa UB TV yang berbahagia, maka dalam waktu beberapa tahun akan meningkat ini. Apalagi yang ada di Indonesia. Sampah di Indonesia, termasuk sampah makanan ini nomor 2 setelah Saudi. Ranking pertama penyumbang sampah seluruh ASEAN. Ya, biasanya kalau ada makanan mesti ada ubor rampingnya, ada plastiknya, ada pembungkusnya. Maka kita perlu mengurangi sampah. Caranya mengurangi sampah bagaimana? Ya, kita membawa tempat, kalau kita misalkan belanja bawa tas sendiri. Ya, tidak membawa tas sendiri. Kalau kita misalkan makanan, bawa makanan yang bisa dipakai lagi. Ya, enggak perlu, karena kalau itu menumpuk sampah, mikroplastik akan semakin banyak. Nah, kemudian untuk makanannya wakulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Setelah kita berpuasa, badan sudah sehat, jangan hanya 1 hari akhirnya rusak nih badan kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi mungkin menggunakan tumbler, menggunakan tasnya, kemudian untuk makanan juga yang bisa dipakai lagi. Ini yang sampah. Ya. Kemudian pemirsa UB TV yang berbahagia, yaitu mengurangi sampah, mengurangi sampah plastik tadi, menggunakan tumbler, menggunakan box-box makanan yang bisa dipakai lagi, ya. Kemudian supaya kita membuangnya juga demikian juga. Kadang-kadang hari pertama itu sampah menampak, termasuk kami sebagai ketua RW itu, biasanya tukang sampahnya itu libur. Maka hari pertama itu biasanya sampahnya meningkat. Nah, itu ya, karena Pak sampahnya ini biasanya dia pulang mudik itu tidak kerja. Maka kita perlu juga memilah-milah sampah. Ini sampah organik, kemudian sampah anorganik. Nah, supaya saat hari raya lingkungan juga masih asri, masih rapi dan bersih, sehingga membuat suasana keluarganya enak, lingkungannya juga enak. Gitu aja untuk berikutnya, trik-trik green lifestyle akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih. Episode berikutnya yaitu tentang Idul Fitri dan green lifestyle, kehidupan yang green gitu ya. Ini selain ini menjaga bumi kita, kemudian menjaga perorangan juga. Maka UB TV, pemirsa UB TV yang berbahagia, kemudian masalah transportasi gitu ya, termasuk perubahan iklim ini disebabkan oleh sampah, meningkatnya suhu bumi, maka kita usahakan ya mode transportasi. Ya, mode transportasi kalau bisa misalkan dengan moda pemerintah yang banyak gitu ya.
misalkan satu mobil. Nah, kemudian kita jaga ya, kita kurangi hemat BBM. Ya, kalau misalkan kita, ya kebiasaan kita itu kalau misalkan ke sana sedikit naik sepeda motor, ya sana lagi naik sepeda motor, maka saat Idul Fitri ini, kalau misalkan kita bepergian jauh gitu ya, disiapkan mode misalkan kereta api, menggunakan bis gitu ya, sehingga apa, bisa mengurangi asap polusinya. Asap polusinya ini, asap polusinya. Kemudian juga kalau kita memberikan hadiah saat di bulan suci Idul Fitri ini, kita memberikan hadiah ya. Bagaimana hadiah ini kita rubah ya, yang biasanya mending ucapan ya, ucapan selamat yang biasanya menggunakan styrofoam, menggunakan plastik banyak ya, kita ganti di situ ada menggunakan free gift, tadi tanaman hadiah tapi ada pohonnya. Ini namanya hadiah ucapan selamat Idul Fitri tapi berkelanjutan ya. Kalau dulu misalkan 400, 500 ribu untuk ucapan saja, maka salah satunya di dalamnya ada pohonnya. Dikasih pohon pohon buah, ada pohon mangga, ya kan, pohon kelengkeng, pohon jambu, juwet. Sehingga ini hadiahnya ini tidak dibuang menjadi sampah, tapi bisa ditanam lagi, bisa menjadi menjadikan oksigen. Nah, jadi itu ya. Jadi hadiah, menggunakan hadiah itu hadiahnya bisa sustainable. Nah, itu UBTV yang berbahagia. Lingkungan berikutnya yaitu berbagi. Ya, kalau kita misalkan berbagi pun demikian juga. Karena saat Idul Fitri itu kan orang mau masak makanan macam-macam, ya, masak makanan macam-macam. Lah kita sekarang ini kita kurangi supaya tidak menjadi sampah. Bagaimana kita memberikan misalkan memberikan hadiah ataupun menyimpan tidak bahan tidak yang matang. Contohnya kita beli kacang mentah, gitu ya, karena semuanya orang sebanyak roti. Nah, maka di lain sisi supaya supaya bisa termakan, akan ada emping melinju yang masih mentah, kacang yang masih mentah, bahan-bahan bakunya saja kita siapkan. Sehingga nanti kalau yang sudah matang itu secukupnya menurut takarannya hari itu, kemudian yang mentah-mentah akan diolah berikutnya. Itu supaya green style. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa UBTV, jangan lupa kita jaga jasmani kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah ini menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya ciptaan. Ya, sebaik-baiknya ciptaan. Jadi manusia itu ada dua komponen, satu namanya jasad, satu namanya ruh. Ya, jasad, satu namanya ruh. Maka dua-duanya harus ada makanannya. Bagaimana supaya tetap sehat badan kita, ya? Setelah kita berpuasa, puasa Ramadan, ya, kemudian supaya kita tidak kaget, ini kalau orang yang kuat gitu ya, ditambah dengan puasa Syawal. Satu hari itu jangan terus semuanya masuk. Akhirnya naudzubillah ya, darah tinggi, kolesterol, gulanya akan meningkat. Maka kita saat hari raya secukupnya supaya badan kita tidak sehat. Kalau dia kuat, ditambah dengan puasa Syawal. Meskipun tidak tanggal 2 sampai 6, saat di dalam bulan Syawal pun kita masih sunnah Nabi untuk melaksanakan bulan puasa sunnah. Barang siapa yang dia puasa Ramadan kemudian ditambah 6, maka seperti ganjaran seperti puasa 1 tahun dia. Nah, ini penting. Ini pemirsa UBTV yang berbahagia. Ya, setelah ini puasa, kemudian kita jaga badan kita. Jasad kita ini kita perlu
kita jaga juga. Yang pertama makanan seimbang ya, 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian ada olahraga yang cukup ya, istirahat dan cukup ya. Olahraga, makanan seimbang, kemudian olahraga, kemudian setelah olahraga juga istirahat yang cukup. Sehingga jasad kita menjadi apa? Menjadi sehat gitu ya. Dengan badan yang sehat, maka kita bisa beribadah. Bisa beribadah, bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa? Kalau kita badan sehat, tadi tujuan Idul Fitri akan bisa kita capai. Dengan silaturahmi, kemudian juga mencicipi makanan kuliner secukupnya, ya. Kemudian ada silaturahmi, keberkahan, ada berbagi juga. Nah, ini berbagi kepada keluarga, kepada keluarga besar, kepada tetangga-tetangga, bahkan kalau dia pejabat pemerintah, atas rasa syukur dia menggunakan open house untuk rakyatnya, ya kan? Misalkan rakyat satu kota, satu kecamatan, ya, satu desa, bahkan satu RT. Nah, itu. Ini yang perlu kita cermati gitu ya, yang perlu kita cermati dalam Idul Fitri dengan pola yang sehat, tidak menumpuk sampah, menggunakan transportasi supaya badan sehat, juga tidak selalu naik sepeda motor, bisa jalan kaki gitu ya, bisa naik sepeda supaya badan kita menjadi sehat. Ini termasuk mengusahakan badan kita ya, hidup green life dalam jasad kita. Semoga next berikutnya kita akan bicarakan bagaimana selain daripada jasmani, rohani pun harus kita usahakan, kita perbaiki supaya dua-duanya kita bahagia dunia sampai di alam akhirat. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa UBTV yang berbahagia. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa Idul Fitri. Karena dengan Idul Fitri ini semua ada keberkahan, banyak perusahaan-perusahaan, organisasi memberikan THR. Ya kan? Ada juga yang uang simpanannya banyak gitu ya. Dan ini harus kita cermati, pemirsa UBTV. Maka kita dikaruniai oleh Allah jasad, kalau jasad ini dipakai akan menjadi rusak. Rumah yang dipakai terus juga akan menjadi rusak. Begitu juga kendaraan yang kita pakai lama-lama menjadi rusak. Bagaimana kita dalam hidup demikian juga. Hidup di alam dunia 60-70 tahun. Semoga kita semua pemirsa ini panjang umur, sehat dan bahagia. Amin, gitu ya. Maka barang-barang yang sudah lama ini perlu kita perbaiki. Ya, kita harus lagi dan lagi. Ada satu doa dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Jadi seperti tadi rumah, ya kan, supaya diperbaiki, ya kesehatan diperbaiki oleh Allah, gitu ya. Maka apa doanya yang Nabi? Yang pertama ini, Allahumma aslihli
dinilladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agama ini menjadi pegangan benteng bagi kehidupanku. Allahumma aslih li dinilladzi huwa ismatu amri, menjadi benteng segala urusanku. Dengan agama ini adalah solusi. Dengan Islam ini solusi dunia sampai akhir. Allahumma aslih li dinilladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agama menjadi pegangan benteng segala urusanku. Ya, amin. Nah, bagaimana kita semua? Karena kita negara negara NKRI, di situ ada orang-orang, banyak orang Islam. Kemudian yang kedua apa? UBTV yang pemirsa UBTV yang berbahagia. Allahumma aslih dinilladzi huwa ismatu amri. Berikutnya apa? Wa aslih li dunyaya ma'asyi. Ya Allah, perbaikilah duniaku, karena dengan dunia tempat aku berpenghidupan. Ya, diri sendiri, dunianya yang belum dapat pekerjaan bisa dapat pekerjaan. Ya, kemudian yang kotor bisa menjadi baik. Ya, nah, yang belum dapat pekerjaan bisa menjadi pekerjaan. Ya lati fiha ma'asyi. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'asyi. Perbaikilah akhiratku, karena akhirat ini tempat aku akan kembali. Kita ini bukan KTP Malang, bukan KTP Jombang, bukan KTP Brebes, tapi kita KTP akhirat. Ya, mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah, negeri akhirat. Semoga kita husnul khotimah. Kemudian yang berikutnya apa? Yang kita boleh waj'alni hayata ziyadatan li fi khair. Allahumma aslih li dinilladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asyi wa aslih li akhirati allati fiha ma'asyi waj'alil hayata ziyadatan li fi khair. Bagaimana kita setiap langkah menjadi suatu kebaikan. Di sana membuat kebaikan, di sini membuat kebaikan, di komunitas menjadi kebaikan, di kampung menjadi kebaikan, dikeluarkan. Tidak menjadi tewur, kata orang Malang. Tidak menjadi ruwet, dia menjadikan ruwet. Kemudian hadirin mulia, waj'alil mauta rohatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sedoku ini menjadi penutup dari segala keperluan. Maka ini di hari yang fitri ini tadi yang sudah saya katakan mulai dari awal, yaitu dengan green life, olahraga yang cukup, transportasi moda, menghemat energi menghemat energi gitu ya, bisa dengan bersepeda, jalan kaki, naik moda banyak, moda besar, naik kereta api, naik bis, ya, karena sekarang ini polusi sudah di mana-mana, sampah sudah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga green lifestyle ini bisa bermakna dan bisa menjadi habit, kebiasaan orang-orang Indonesia dalam menghadapi apa? 2045, yaitu generasi emas. Dengan lingkungan yang bersih, badan yang sehat, akan menjadi generasi emas, generasi yang berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, sampai yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.